Jadi kita mau belajar tentang judulnya faithfulness, kesetiaan. Tadi saya tersentuh banget waktu Lydia bilang Tuhan itu setia nepati janji dan sebagainya. Itu bukan cuma itu, Tuhan setia nunggu kita sampai kita balik. Gitu. Kayak perumpamaan anak terhilang ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik. Dan pribadi ini harus kita pelajari. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang persiapkan kita untuk kita jadi membaik itu. Dari hari ke hari kita menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan lagi siapin kita, proses kita. Supaya kita tuh setara, supaya kita tuh layak berdampingan dengan Yesus. Jadi pengantin surga. Jadi kita harus makin mengenal siapa Yesus supaya kita jadi niru dia, gitu kan. Kalau kita nggak kenal dia, kita nggak akan bisa niru. Dan dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan belajar tentang pribadi dan karakter Yesus. Dan hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan Yesus. Ya. Jadi apa sih tentang kesetiaan itu? Saya tuh kesetiaan itu apa? Jadi saya tuh suka banget googling gitu kan. Apa arti kesetiaan? Jadi kesetiaan itu menurut kamus, bukan kamus ya, itu menurut Google gitu kan. Kesetiaan adalah sikap tetap teguh dalam komitmen. Tetap teguh dalam komitmen, dalam janji atau di dalam hubungan. Jadi komitmen terhadap janji. Komitmen terhadap hubungan, meskipun menghadapi kesulitan, godaan, atau perubahan keadaan. Jadi orang yang setia, itu dia kalau udah janji, dia komit. Gak peduli dunia berubah, gak peduli bisa mengalami kesulitan atau godaan untuk mengingkari janji, dia gak peduli. Tapi orang yang setia, dia akan tetap teguh pegang komitmen itu. Dan itu akan kita pelajari siang hari ini. Jadi kita lihat bahwa kesetiaan itu apa sih? Kesetiaan itu mencakup ketekunan. Jadi di dalam kata kesetiaan yang akan kita pelajari bersama, itu mengandung kata ketekunan. Mengandung kata kejujuran. Orang yang setia, dia pasti tekun. Kenapa? Tadi situ kan katakan komitmen, berkomitmen. Orang kalau enggak berkomitmen, dia enggak akan gini. Orang tekun butuh komitmen. Jadi ketekunan, kesetiaan itu ada dalam kejujuran juga. Ya, kemudian apa? Konsistensi dalam tindakan, konsistensi. Jadi tetap, itu namanya setia. Jadi kita mau lihat apa yang Alkitab ajarkan tentang kesetiaan. Sebab kita orang percaya, kita orang Kristen, semua apa yang kita lakukan, kita pikirkan dalam hari-hari itu harus berdasar Alkitab. Gak bisa berdasar pikiran kita, gak bisa berdasar falsafah dunia, tapi harus berdasar firman Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan. Jadi kita melihat tentang kesetiaan hari ini dalam Lukas 16 ayat 10. Di sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita lihat di sini, setia hal kecil, setia hal besar. Berarti kesetiaan itu harus dibangun. Kesetiaan itu harus diusahakan sedikit demi sedikit. Kan kecil toh, kecil jadi besar gitu kan. Jadi gak bisa orang tuh setia tiba-tiba setia gitu, enggak. Itu dari kecil ya. Nah, dalam beberapa versi Alkitab, saya suka sekali membandingkan Alkitab satu dengan Alkitab yang lain. Sebab di sana kita tuh jadi semakin ngerti. Sebab Alkitab itu kan Tuhan berikan hikmat kepada yang menerjemahkan itu. Sehingga kita tuh semakin luas gitu ngerti. Kalau cuma satu Alkitabnya seringkali kadang mungkin salah cetak, salah persepsi. Jadi kita mau lihat. Yang pertama, jadi versi Alkitab BIS atau bahasa Indonesia sehari-hari. Kesetiaan itu dihubungkan dengan sikap dan karakter, yaitu apa? Percayaan. Jadi bisa dipercaya hal kecil. Ayatnya, orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil
tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Jadi orang yang bisa dipercaya itu telah membangun kepercayaan. Tadi kan kesetiaan itu bicara tentang ketekunan, dengan tekun. Jadi dia kerjakan hal kecil itu dengan tekun. Terus menerus. Sehingga akhirnya orang tuh jadi percaya sama dia. Oh, dia itu hal-hal kecil dilakukan dengan setia, dengan tekun. Sehingga apa? Akhirnya orang tuh melihat, oh orang ini orang setia. Dia mendapat nilai yang baik di mata masyarakat. Ya. Jadi apa yang jadi tanggung jawab dia meskipun itu kelihatannya sepele, hal kecil. Tapi dia kerjakan dengan tuntas. Dia gak separuh-separuh, gak mentang, aduh cuma sepele gini aja, udah asal-asalan, enggak. Orang yang di sini maksud dari bahasa Indonesia sehari-hari ini, orang yang bisa dipercayai dalam hal kecil, bisa dipercaya juga hal besar. Jadi enggak langsung besar, saudara ya. Nah, jadi dia tidak menyepelekan pekerjaan yang sepele. Dia akan kerjakan karena itu tanggung jawab dia. Dan dia tahu bahwa aku harus membangun kepercayaan dari kecil. Nah, contohnya tuh menepati janji. Kalau udah janji harus ditepati. Janji jam 5 ya jam 5 gitu, gak molor-molor. Kalau toh memang molor, kasih alasan. Kenapa? Itu hal kecil. Tapi kadang-kadang coba saudara, kalau udah janji sama orang jam 5 tiba orangnya gak datang-datang, kesel gak sih kita? Kesel gitu kan, ini janji kok gak. Saya belajar untuk ini. Jadi yuk kita belajar dari hal kecil, setia kepada janji. Gak usah janji gede-gede dulu. Janji mau ketemuan jamnya aja on time ya on time. Itu hal kecil. Tapi dari situ orang akan jadi percaya apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan. Kemudian apa lagi? Mengembalikan barang pinjaman sesuai waktu dan dalam kondisi baik. Jadi kalau kita pinjem, waduh ini kok rusak ya, ngaku aja gitu. Harus dalam kondisi baik. Ini hal yang kecil. Tapi kita mau belajar di situ. Sehingga apa? Orang akan mempercayai kita. Suatu saat kalau kita pinjem barang atau kita minta tolong, dia akan dengan sukarela melakukan karena iya dia tanggung jawab. Ya. Nah, di situ saya katakan kepercayaan itu dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ya, kecil tapi terus dilakukan dengan setia, terus menerus, dan Sinat katakan bukan hanya melalui tindakan besar pada kesempatan tertentu, tapi orang itu justru perhatian yang kecil-kecil. Kayak kemarin Andy ya. Saya sampai iya ya benar ya, hal-hal kecil dalam rumah tangga kalau nggak dilakukan dengan setia itu jadi jengkel gitu. Contoh nutup odol itu kan kayak gitu kan, geletaan apa itu, jadi kembalikan barang pada tempatnya. Misalnya botol aqua kebuka, jujur aja Om Frank itu suka lupa kalau udah botol aqua dibuka itu nggak ditutup, saya kesel banget. Mbak nutup sih cuma berapa detik loh, udah loh. Hal kecil, yuk kita belajar. Puji Tuhan sekarang udah bertobat gitu kan. Saya tak omeli terus. Saya ngomel, saya selalu alasan. Cuman berapa detik loh. Tapi kita belajar bertanggung jawab. Kembalikan seperti semula. Yuk kita belajar itu. Kalau misalnya lagi ngatur ruangan nih, ayo jangan geletaan. Apa jangan geletaan? Oh, ayo kita tadi gimana ya? Oh tadi kursinya di sini, yuk kita balikin. Cuman hal kecil. Tapi itu akan membantu banyak sekali. Kalau kita mulai melakukan hal kecil ini, banyak orang yang terbantu dan banyak waktu yang akan diselamatkan. Mungkin juga banyak uang yang akan diselamatkan, enggak mubazir. Jadi yuk kita belajar dari hal itu. Kemudian yang kedua, terjemahan sederhana Indonesia bunyinya, setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal besar. Nah ini hubungannya dengan, dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Jadi di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini bicara tentang kejujuran. Kesetiaan dibandingkan atau diparalelkan dengan kejujuran atau integritas. Ya, kejujuran itu penting banget. Mengakui sesuatu meskipun ada resiko berat itu penting banget. Ya, jadi mungkin contoh-contoh sederhana ketika mungkin saudara pergi ke supermarket atau tiba-tiba lu kok salah hitung ya. Kita belajar ini, saya percaya saudara lakukan ini, cuman mungkin saudara bisa kasih tahu ke teman-teman lain. Mungkin cuman terpaut 150 atau tapi belajar jujur. Lebih baik kita yang rugi daripada toko itu rugi. Ya. Kita belajar jujur dari hal kecil.
Cuman kan itu ada yang pernah saya punya teman, wis gak popo dek lo sosoknya yang lain itu loh suka gak dikembaliin aja gak apa-apa kan. Ini paling cuman berapa, gak bisa. Kita harus jujur ya. Jadi di sini katakan Tuhan akan percayakan hal lebih besar kalau kita mulai bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Kemudian apa? Tidak mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Kayak misalnya apa, kok wapi ya buat souvenir diambil, diumpetin, dientit atau apa kayak gitu-gitu. Enggak. Kalau memang bukan hak kita, jangan pernah kita sentuh. Kita harus belajar menghargai hak orang lain. Ya, jadi misalnya mengakui jika nggak sengaja ngerusak barang milik orang lain. Apapun resikonya ya diakuin aja. Mungkin orang itu kan marah, tapi yuk kita akui. Ini bicara tentang kejujuran. Jadi orang yang tidak jujur dalam hal kecil pasti nggak jujur dalam hal besar. Ya. Kemudian versi terjemahan baru tadi sudah kita baca, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan diparalelkan dengan dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kata tidak benar itu jadi dalam bahasa Yunaninya, kata tidak benar itu artinya apa? Orang ini suka berbuat jahat. Ya, dan suka melanggar hukum. Gitu kan. Jadi suka berbuat jahat, suka melanggar hukum mulai dari hal-hal yang sepele. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil memang kayaknya ya tindakan sepele tapi tetap itu melanggar etika. Contoh nyerobot antrian. Orang udah ngantri toto nyerobot. Saya tuh suka lucu sih Mr. Bean, pernah lihat ya film Mr. Bean? Dia pura-pura jatuhin sendok orang terus dia nyerobot. Emang kelihatannya lucu. Tapi kita belajar sesuatu. Jangan pernah nyerobot antrian. Kemudian apa? Pilih kasih. Terus kadang-kadang kalau misalnya kita menjadi petugas, ini cuma peringatan aja ya. Jadi ini cuma contoh-contoh aja. Petugas, toto kita akan mendahulukan, temanku sini lewat jalur belakang. Nggak bisa, itu hal kecil, tetapi itu bukti bahwa kita tidak hidup benar. Di sini dikatakan pelanggaran hukum. Dan itu buat Tuhan, itu jahat di mata Tuhan, nggak bisa. Yuk kita kan mau jadi seperti Kristus. Kristus itu sempurna. Kita belajar dari hal kecil, kita belajar untuk terus menjadi semakin sempurna. Mungkin kalau kita mau sempurna dalam hal besar sulit, tapi kita latih. Kita latih otot-otot kita sehingga hanya pelan-pelan itu menjadi kebiasaan sehingga semakin lama kita semakin menyerupai Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, kan kita cuma nyanyinya kayak gitu. Jangan cuman itu jadi slogan. Yuk kita jadi kayak Yesus beneran gitu loh. Dan Yesus itu hidup benar. Ingat ya saudara. Kemudian ini ada contoh lagi. Main HP waktu rapat. Mungkin kita sedang kadang-kadang lagi firman Tuhan ada yang scroll HP. Saya mau kasih tahu, ini bicara tentang kejujuran juga ya. Jadi memang kalau kita datang ke gereja, memang hati kita siapkan untuk mau menyembah Tuhan, untuk beribadah. Pakai waktu itu benar-benar untuk Tuhan, jangan dicuri lagi. Ibadah itu cuma 2 jam ya, dengan fellowship 3 jam. Saudara punya waktu banyak berjam-jam yang lain. Mau 3 jam aja masih mau dicuri, mau scroll HP gitu kan. Saya suka ngomong sama anak-anak muda. Jangan curi waktunya Tuhan. Yuk kita benar-benar ikuti aturan gitu kan. Ya jadi kalau memang itu waktunya untuk apa ya kita benar-benar lakukan itu untuk itu. Jangan dialihkan ke yang lain itu kan. Nah ingat kebiasaan mengabaikan hal-hal kecil dapat membentuk pola perilaku yang kurang bertanggung jawab. Kelihatannya kecil, seringkali gini loh. Alah wong barang ngono ae loh. Hati-hati itu jebakan loh itu. Cuman kayak gitu aja. Kata-kata ini jebakan. Sebab kalau kita biarkan itu lama-lama jadi gede. Itu akhirnya membuat kita gak peka. Jadi ketika kita lakukan kan biasanya tuh semakin ada progres ya. Segini mungkin sepele cuman segini kan. Tapi lama-lama membesar loh. Jadi akhirnya jadi gede. Kita gak bisa dipercaya. Kita gak setia dalam hal yang besar. Sebaliknya membiasakan diri mentaati aturan dan berlaku jujur dalam hal yang sederhana.
ya. Itu akan membantu kita membangun integritas. Sekali lagi, integritas, itu kan, hidup benar itu nggak bisa langsung. Kalau kita langsung hidup benar, berat banget, berat banget. Untuk berjalan di dalam kebenaran itu berat banget. Tapi yuk kita belajar selangkah demi selangkah. Saya mau kasih tahu, perjalanan 100 meter, kalau kita cuma diem, kita aduh berat ya 100 meter. Itu berat. Tapi coba dari 1 senti ke 1 senti, saya nggak bicara soal waktu ya. Saya bicara tentang melangkah terus sedikit demi, lama-lama itu jadi 100 meter loh kita capai. Sedikit demi sedikit, ada pepatah kan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu harus kita lakukan. Setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Belajar hidup benar dari hal yang kecil, kita akan semakin hidup benar dalam dan menyenangkan hati Tuhan, ya. Kemudian dalam terjemahan lama Alkitab sebelum TB ya, ini Alkitab zaman saya kecil ini. Siapa yang setia dengan perkara yang terlebih kecil, kan? Ia setia juga dengan perkara yang besar. Dan siapa yang tiada adil di dalam perkara yang terlebih kecil, ia tiada adil juga di dalam perkara yang besar. Jadi kita belajar memulai bertindak adil. Ya. Kita mau belajar bertindak adil melalui apa? Kebiasaan sehari-hari kita di dalam kita memperlakukan orang lain dengan jujur, dengan hormat, enggak pilih kasih, adil, ya. Jadi kita harus adil. Supaya apa? Karena kita kan mau jadi sama kayak Kristus, itu kan? Jadi enggak ada pilih kasih. Tuh, kemudian kalau kita lihat di dalam versi The Passion Translation ini bagus banget. Ia yang dengan setia, jadi kita ini bicara untuk kita. Ia yang dengan setia mengelola hal kecil yang dipercayakan kepadanya akan dipromosikan. Nah ini, orang yang setia dalam hal kecil itu akan mendapat promosi. Kemudian apa? Dan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dan biasanya kalau tanggung jawabnya lebih besar, gajinya lebih besar, benar enggak? Pendapatannya, keuntungannya pasti lebih besar. Tapi dimulai dari apa? Di sini dikatakan setia mengelola yang kecil. Jadi mulai sekarang jangan sepelekan hal-hal kecil. Misal saudara lihat sampah, geletaan, ambil aja. Jadi ada satu, saya nggak tahu ini ilustrasi atau kejadian benar. Jadi ada satu perusahaan itu sedang cari pegawai baru. Kan banyak yang antre gitu kan. Nah si bos ini udah nyuruh orang-orang itu untuk taruh beberapa sampah gitu kan. Sampah entah pokoknya sesuatu yang enggak benar gitu kan. Jadi dia lihat, nah ada CCTV kan. Dia lihat, jadi si bos ini di kantornya ngelihat. Jadi ketika mereka mulai datang satu persatu, dilihat. Ada orang yang lewat aja gitu kan, lihat sampah kelihatan. Tapi ada orang yang dia lihat sampah, dia ambil. Terus dia lihat yang enggak benar, dia betulin. Mungkin orang ini enggak pinter. Tapi bos itu pilih orang ini. Kenapa? Karena dia setia dalam hal kecil. Dia percaya kalau hal kecil aja diperhatiin, apalagi hal gede. Kalau kecil sampai cilik gitu aja dia bisa ngelihat loh dan dia bisa benar. Apalagi kalau gede gini kan kelihatan. Pasti dia akan lebih baik melakukan pekerjaannya. Jadi setia dalam hal kecil di sini dikatakan akan dipromosikan dan diberi tanggung jawab yang besar. Kemudian lanjutnya, namun mereka yang tidak jujur dalam mengelola hal kecil yang dipercayakan kepadanya tidak akan dianggap layak dipercaya untuk menerima lebih banyak lagi. Ya. Jadi kesetiaan itu mencakup sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus. Tadi itu belajar mengelola hal kecil terus-menerus. Gak boleh berhenti. Apapun halangannya, apapun tantangannya, kendala misalnya tiba-tiba situasi berubah. Wah hal kecil aja gak apa-apa lah, abaikan. Enggak. Itu bentuk tanggung jawab di sini dikatakan yang dipercayakan kepada kita. Jadi kita harus lakukan dengan ketekunan, kemudian apa? Dengan kejujuran dan dengan konsistensi dalam tindakan. Nah, tadi kita udah ngelihat apa yang ada di dalam
Lukas ya 16 ayat 10. Nah sekarang kan kita sedang belajar tentang Yesus. Karakter Yesus, sikap Yesus. Karena itu yuk kita akan lihat tokoh yang satunya itu Yesus yang luar biasa ini. Dia itu terbukti benar-benar setia, bahkan melakukan hal-hal yang kecil. Hal yang kecil. Kalau tadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus setia pada janjinya ya toh. Tuhan Yesus mengasihi kita, setia tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus itu setia menunggu kita kembali. Itu Yesus sedang melakukannya sebagai Allah. Di dalam kealahan. Ya setia nunggu, disakiti ya tetap mengasihi. Terus kita meliut-meliut ya dia tetap setia sama janjinya, itu kalau bukan Allah nggak bisa. Itu dia lakukan itu di dalam porsi kealahannya. Sebab apa? Dia sedang menyelesaikan proyek keselamatan. Tapi yuk sekarang kita lihat dari sisi kemanusiaan dia. Saya mau ngajak kalian untuk melihat sisi kemanusiaan Yesus. Bahwa Yesus itu bukan ketika dia sebagai Allah. Dia kan Allah 100%, manusia 100%. Kita udah lihat dari sisi Allah, udah gak usah dibahas. Janjinya, kesetiaannya, terus apalagi udah semua ya. Tapi sekarang kita mau lihat, saya mau ngajak kalian lihat dari sisi manusianya. Ya. Jadi Yesus itu menunjukkan kesetiaannya bukan hanya dari sisi kealahannya, tapi dia juga setia di dalam melakukan hal-hal kecil ketika dia menjadi manusia. Kita tahu dari Alkitab bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kisah hidupnya ketika dia mulai dari kecil sampai sebelum, kan kalau kita baca Yesus bikin mujizat, dia itu sebagai Allah. Jadi 3,5 tahun pelayanan dia melayani sebagai Allah. Dia lakukan pekerjaan sebagai Allah. Tapi pernahkah kita melihat dalam dari umur 0 sampai 30 tahun, kan dia memulai pelayanan umur 30. Itu dia mengerjakan sesuatu dari sisi kemanusiaan dia. Selama ini yang kita tahu jadi semua itu ada di dalam Lukas pasal 2. Di ayat yang ke-7 kita belajar atau kita baca tentang kelahirannya. Ya kan? Itu ditulis memang. Diekspos, ditulis Yesus lahir sampai dirayain Natal gitu kan. Udah. Kemudian apa lagi? Usia 2 tahun dia dibawa ke Mesir gitu kan. Itu diekspos juga. Kemudian apa? Sebelumnya usia 8 hari. Lukas 2 ayat 40. Dia dibawa ke bait Allah. Kemudian usia 12 tahun dia khotbah di bait Allah di ayat 42. Jadi kalau kita perhatikan dari bayi itu ada jeda yang gak pernah kita tahu ngapain. Hari-hari itu Yesus ngapain gitu loh. Yang kita tahu lahir, terus kemudian yang kita tahu di bait Allah kita tahu ya. Yang usia 12 tahun di Lukas 2 ayat 40 dan 42 itu Yesus ada di bait Allah 40 tahun. 12 tahun, umur 12 tahun. Kita tahu. Tapi selebihnya kita gak tahu. Secara detail kehidupan Yesus selama 30 tahun tidak ditulis di dalam Alkitab. Cuma satu ayat, Lukas 2 ayat 52, di situ cuma ditulis, itu pun kayaknya global banget gitu loh. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Wes itu tok. Itu harus menggambarkan 30 tahun pelayanan dia sebagai atau kerjaan dia atau sikap dia atau tindakan dia, kehidupan dia sebelum dia menyatakan tindakan atau kehidupannya sebagai Allah. Jadi cuma ditulis gitu, Yesus makin bertambah besar. Wes, bertambah hikmat. Udah gitu aja. Kenapa? Karena memang tidak ada hal-hal besar dan spektakuler yang perlu diekspos. Cuma umur 12 itu tok diekspos. Karena itu termasuk agak sedikit spektakuler. Orang-orang ternganga, kok bisa ya anak 12 tahun bisa jawab kayak gitu. Dari mana dia belajar? Bukankah dia tuh ini kan cuma anaknya Yusuf dan sebagainya kayak gitu. Udah cuman itu. Artinya apa? Yesus hidup seperti anak-anak Yahudi pada umumnya. Padahal dia Allah loh. Dia Allah.
Tapi hari itu saat dari 0 sampai 30 tahun dia hidup seperti manusia biasa. Artinya dia mengerjakan hal-hal kayak biasa. Mungkin bantu mamanya bersihin rumah, ya kan? Mungkin dia bantu mamanya cuci piring, biasa. Mungkin dia harus belajar di sekolah. Bahkan saya pikir mungkin juga dia dibully sama teman-temannya. Kan Yesus itu baik banget gitu kan. Dia mungkin gak akan ngebales gitu kan. Karena dari awalnya dia adalah Allah yang penuh kasih. Dibully temennya ya dia cuman diem, senyum aja. Sampai aduh seneng banget ya punya anak kayak Yesus gitu kan. Gak jengkelin, gak nakal, pasti saya tahu. Sebab di ayat tadi dikatakan dia makin dikasih oleh Allah dan manusia. Orang tuh selalu jatuh sayang sama dia. Karena dia mungkin baik hati. Ya. Jadi Yesus hidup seperti anak-anak Yahudi pada umumnya. Main-main dia mungkin punya sahabat, punya teman dan sebagainya. Gak ada yang perlu diekspos, makanya gak ditulis di Alkitab dari 0 sampai 30. Padahal 30 tahun ini masa yang lebih besar daripada 3,5 tahun. Artinya apa? Yesus setia. Dia menempatkan dirinya sebagai manusia. Setia selama 30 tahun mengerjakan hal-hal yang sepele dibanding proyeknya Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk apa? Bukan untuk 0 sampai 30 tahun. Tapi untuk 30 sampai 33,5 tahun. Tapi Yesus tetap setia lakukan hal kecil. Tekun, konstan, tanggung jawab. Sakjane Tuhan gampang aja. Dengan berfirman gini jadi, tapi enggak. Nah, Tuhan Yesus sempat punya kesempatan untuk mengekspos dirinya. Lukas 2 ayat 49 sampai 52. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku, nah ini kata-kata Yesus, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Ini bukan rumahnya Pak Yusuf. Bait Allah, rumahnya Allah. Ini pertama kali Yesus mengekspos dirinya bahwa dia anak Allah Bapa. Ini, tapi cuma segitu aja. Kemudian 50, tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan 51, lalu ia pulang, Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ini perhatikan saya garis bawahi, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kemudian dan Yesus itu kemudian ada 52 tadi, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi ini satu-satunya di masa 0 sampai 30 tahun, di usia 12 tahun, Yesus mengekspos dirinya, menyatakan dirinya adalah anak Allah Bapa. Dan di sini dikatakan dia menunjukkan misinya, ada kedudukan tugasnya. Versi New Living Translation dikatakan, didn't you realize that I should be involved with my father's affairs? Jadi kamu tuh sadar gak sih bahwa aku itu harus terlibat dalam urusan Bapakku. Urusan Bapak di surga apa? Mega proyek yaitu keselamatan. Jadi Yesus tuh lagi nunjukin, kamu tuh gak ngerti tak Pak? Harusnya makanya dikatakan Maria simpan dalam hatinya. Kenapa? Karena Maria tahu bahwa siapa Yesus ini. Yesus ini anak Allah. Jadi Maria tuh ngeh banget. Tapi kok gak ngerti makanya Yesus Bu. Jadi Maria ini aduh kayak rasa tertempelak. Saya ngerasa Maria tuh tertempelak. Kamu gak tahu tah. Aku nih harus ada di proyek Bapakku. Untuk itu aku lahir. Jadi kalau diberi penjelasan lebar tuh kayak gitu. Jadi Yesus menyatakan dirinya aku nih Allah-Allah. Tapi saya luar biasa banget. Di sini dikatakan bahwa apa yang Yesus lakukan. Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi dia tetap mau lakukan meskipun 12 tahun. Jadi 12 ada 18 tahun lagi. Setelah dia menyatakan itu 18 tahun ini dia benar-benar taat. Kepada orang tuh kepada ini. Versi New King James dikatakan, and he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. Jadi tunduk.
tetap tunduk. Padahal dia Allah. Dia sudah menyatakan aku harus ada di proyeknya Bapakku. Tapi dia tetap tunduk, dia tetap kerjakan perkara-perkara sepele yang ada di dunia. Nyapu-nyapu, bersihin mungkin toilet, mungkin bantu cuci piring, belanja ke pasar tuh sepele, fana banget, bener gak sih? Dibanding mega proyeknya loh. Tapi Yesus tetap setia lakukan itu. Karena Yesus tahu ini belum waktunya. Ada waktu, ada proses, ada waktu. Dia sedang mempersiapkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi di sini dikatakan dia subject unto them. Jadi tunduk. Kata tunduk di sini nih hupotasso. Ya, hupotasso itu artinya bukan tunduk karena tunduk kepeksa, enggak. Yesus ini tunduk kepada orang tuanya tidak terpaksa. Ya wis lah karena aku akte kelahiranku anak Yusuf, ya wis aku nurut, bukan. Jadi dia tahu, dia sudah menyatakan dan ibunya sadar hal ini. Hupotasso ini artinya apa? Menempatkan diri di bawah kekuasaan. Jadi Yesus Allah yang maha tinggi, yang menciptakan Ibu Maria dan Yusuf, dia menempatkan dirinya di bawah kekuasaan ciptaannya. Itu gak gampang loh. Dia setia dalam hal kecil untuk apa? Ngajar kepada kita. Bahwa ketika kita setia dalam hal kecil itu ada upah, ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Kita belajar dari Yesus. Amin. Karena Yesus tuh benar-benar jadi teladan kita. Karena kita harus sama kayak dia gitu kan. Kalau kita gak sama kayak dia, kita gak layak. Jadi yuk kita belajar dari hal kecil. Hupotasso, menempatkan di bawah kekuasaan. Kemudian hupotasso artinya juga tunduk dan taat. Jadi dia nurut mamanya. Yesus ayo ke pasar. Ya mama, ya. Mama ya manggilnya Umi apa ya nggak tahu ya itu ya. Nurut. Disuruh ini nurut. Ayo, Yesus saudaranya banyak. Ayo, kamu kan Yesus anak sulung. Kamu ini ya jaga adikmu ya. Iya. Nurut. Nurut terus gak ada protes wes. Padahal sebagai anak kecil pasti dia punya rasa ingin bermain. Ingat ya, Yesus manusia loh saat itu loh. Ketika kita kecil kayak apa sih? Pasti ada keinginan-keinginan kemanusiaan dia yang mungkin kepengen dipenuhi. Tapi dia tunduk, dia taat. Ya. Jadi dia tetap tunduk. Kemudian apa? Dia takluk kepada seseorang. Memberikan dirinya takluk kepada kepada seorang, kepada orang tuanya. Sebab di sana dikatakan was subject unto them. Jadi benar-benar taat. Bayangin ya, ketika disuruh ke pasar, wes gak usah nang pasar aku tak tidur aja. Misalnya, Yesus beliin bawang sekilo ya. Wes gak usah aku tak di kamar aja. Bawang datang, bisa nggak? Bisa. Ketika dia lakukan sebagai Allah, tapi dia nggak lakukan. Dia tetap ke pasar. Melakukan hal remeh-temeh, sepele-sepele. Ini Yesus mengajar kepada kita. Kemudian apa? Menempatkan di dalam ketundukan dan menyerahkan diri kepada. Jadi dia serahkan kehidupannya kepada Maria dan Yusuf. Pokoknya Maria sama Yusuf mau ngapain ya udah aku ikut. Waktu bayi dibawa ke Mesir ya ikut. Padahal kalau saya berpikir dia sebagai bayi diungsiin ke Mesir. Dia bisa loh karena dia Allah kan. Memang Allah dalam wadah bayi. Tapi kan kuasanya kuasa Allah. Dia bisa aja terus tiba-tiba ngilang. Enggak, dia ya wes nurut aja dibawa ke Mesir. Enggak gampang loh saudara, dari Israel ke Mesir itu jauh. Naik bis aja berapa jam ya? Seharian. Ini naik kuda Bang. Yang pernah ke Israel lewat Mesir pasti tahu. Enggak gampang. Tapi Yesus tetap tunduk. Karena apa? Dia sedang mengajar kepada kita. Supaya kita belajar dari dia. Setia dalam perkara kecil. Jadi kita lihat bahwa Yesus itu nurut di dalam asuhan Yusuf dan Maria. Jadi dia tetap bertindak seperti anak-anak Yahudi yang lainnya. Ya. Selama 30 tahun dia mengerjakan hal yang remeh. Mungkin ketika dia remaja, dia lakukan apa yang remaja-remaja lakukan. Nurut pokoknya. Dan itu dia lakukan selama, itu berapa itu? Kalau 33 bagi, ya berapa? Berapa persekiannya itu dari hidupnya. 9/10, 1/10 pelayanan nanti dia. Tapi dia tetap setia melakukannya itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita. Ya.
Dan di dalam Wahyu 2 ayat 10, di sana dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada upah buat orang yang setia. Ada upah buat orang yang tekun melakukan perkara kecil sehingga terus berkembang sehingga dia dipercaya kepada hal-hal yang besar. Ada upah. Upah ini adalah sesuatu yang besar yang akan diberikan kepada kita. Jadi yuk kita belajar, mulai lakukan hal kecil, mulai hal-hal remeh-remeh gitu kan. Supaya apa? Supaya kita bisa diberikan kesempatan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Yang kita tahu semakin besar tanggung jawab, semakin besar upahnya. Jadi kesimpulannya, kesetiaan di dalam Alkitab artinya apa? Itu percaya atau menaruh keyakinan kepada seseorang, yaitu Tuhan. Ya, ketika kita percaya, menaruh perhatian kita, menaruh keyakinan kita kepada Tuhan, maka kita akan tetap konstan, kita akan tetap lakukan hal-hal itu sampai tiba saatnya Tuhan memberikan sesuatu yang besar, sampai Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak boleh jalan dengan pikiran sendiri, itu ya. Karena ini hubungannya kesetiaan, yaitu dengan kepercayaan. Kemudian apa? Kesetiaan itu juga berhubungan dengan menjalin persahabatan dengan seseorang. Itu kata Alkitab. Seorang diri adalah Yesus. Kita harus setia sama seseorang. Setia ini selalu hubungannya sama seseorang. Menjalin hubungan setia kepada pasangan gitu kan. Nah kita harus setia kepada Yesus. Apapun yang Yesus mau kita harus setia. Tetap setia, aku tetap setia, aku tetap setia. Sebab itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kesetiaan kita menjalin hubungan, mencari Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman. Itu yang Tuhan mau. Karena itu adalah inti kesetiaan dalam Alkitab. Kemudian apa? Taat. Kesetiaan ini juga bicara tentang taat. Ya, ketaatan akan menunjukkan kita setia. Kalau kita nggak setia, nggak taat, itu kita nggak setia. Kan kita terus beliut ke sana, ke sana, ke sana. Nggak taat. Jadi kita harus taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Kemudian kesetiaan juga bicara tentang ketundukan. Kita tunduk kepada Tuhan, nggak bantah dengan apa yang Tuhan perintahkan, nggak bantah. Ya Tuhanku kata ya. Hanya kita lakukan dengan setia. Jadi makanya dan kesetiaan pun adalah bagian dari 9 buah roh. Itu ya. Jadi kita harus benar-benar punya ini. Ini karakter Kristus atau sikap Kristus yang harus kita pelajari. Yang pertama kesetiaan. Nanti di minggu-minggu berikutnya ada yang lain lagi. Tapi hari ini kita mau belajar kesetiaan. Ya, kita harus tetap pegang komitmen dan kita di dalam kita mengiring Yesus, di dalam kita melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Dan di dalam kekristenan, kesetiaan itu berarti terus mengasihi, terus mempercayai, dan terus mentaati Allah sepanjang hidup kita. Ya, jadi bicara itu tentang taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan, dan tunduk kepada Tuhan. Itu inti kesetiaan di dalam firman Tuhan dan itu harus dilakukan sepanjang hidup kita. Makanya harus dikit-dikit, nggak apa-apa kita akan mencapai sana. Mungkin kecepatan masing-masing kita beda, tapi nggak masalah. Tuhan nggak lihat itu kok. Tuhan cuma lihat kamu sampai goal itu aja. Soal prosesnya masing-masing kita beda. Ada orang yang cepet, nggak usah lihat, aduh kok cepet terus putus asa, aku nggak bisa kayak dia. Nggak usah. Tuhan itu urusannya sama pribadi demi pribadi. Dan Tuhan nggak, kok kamu kalah sih sama itu? Nggak pernah. Tuhan siap terima semua dengan kesetiaan tadi kan Lid. Dia setia menunggu kita sampai di ujung sana bertemu dengan Tuhan. Jadi yuk lakukan sedikit. Mungkin saudara cuma bisa jalan melangkah 2 senti. Jalan aja. Lakukan aja hal kecil. Terus nanti lama-lama kan tambah pinter. Sehingga akhirnya kita tiba di sana dan kita terima upah di surga. Saya nggak panjangkan firman Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri.